Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Syahroni Nur Wahid. Untuk saat ini diamanai di Majelis Tabligh di Koordinator Dakwah Digital. Nah, siang hari ini kita akan workshop Sitama, yang mana aplikasi Sitama ini aplikasi milik Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Jadi kami mengikuti workshop dari PP, lantas diminta untuk turun ke bawah. Nah, pagi hari ini sebelum ke workshop Sitamanya, yang perlu diketahui bahwa waktu rakor di Trawas waktu itu kita sudah pernah workshop Sitama ya. Masih ingat ya? Pernah? Tahun lalu ya? Ketika di luar kota, tapi itu masih versi 1. Sitama versi 1. Nah, kini dipermudah untuk mengisi Sitama. Jadi yang kami share form yang di surat yang ada di surat itu sebenarnya sudah isi dari Sitama. Yang ini yang jenengan sudah ngisi pertanyaan-pertanyaan terkait profil masjid. Sudah menerima ya, sebentar. Ada nama masjid, nomor ID masjid dan sebagainya, alamat, link Google Maps yang tadi didaftarkan tadi, karena ada kaitannya dengan Sitama nanti. Terus website jika punya terus media sosial, terus status wakaf, luas tanah, luas bangunan, rata-rata infak Jumat, tahun berdirinya masjid, daya tampung jamaah, ketua takmir, sekretaris takmir, bendara, khotib Jumat. Ini bagi yang ada yang tetap loh. Kok keluar? Khotib Jumat, terus bagi yang ada di masjid masing-masing ada khotibnya. Barangkali yang membadalkan itu bisa dari masjid masing-masing. Terus imam, muadzin, marbot jika ada. Jumlah remaja masjid, semuanya ada remajanya barangkali ada yang nggak ada. Wah, remaja tua. Oh iya. Terus berikutnya potensi yang mendukung dakwah, maksudnya nanti kami jelaskan. Terus sejarah masjid, ini kalau bisa sejarah masjid ini didetailkan untuk sejarah masjidnya. Sekarang bukan istilah remaja masjid lagi di masjid-masjid, IPM. Nah, nanti tambah cerdas saya. Kok Majelis Tabligh belum merubah, padahal itu dari awal sudah diinformasikan ke masjid-masjid seperti itu. Iya, jadi remaja masjidnya. Nah, ini yang versi 1 Pak. Ini yang versi 1. Ini yang versi 1. Ini kami jelaskan yang versi 1. Jadi ketika waktu itu sama seperti ini, nanti lebih mudah di versi 2. Saya jelaskan ketika langsung praktek nanti. Terus berikutnya ada fasilitas masjid. Itu ada sarana ibadah, toilet, tempat wudhu, perpustakaan, sound system, multimedia, halaman depan Terus fasilitas difabel, barangkali ada fasilitasnya untuk difabel, CCTV, internet, kantin, fasilitas anak, penyejuk udara atau AC. Yang lain, barangkali di sini belum ada fasilitas yang lain, ditulis di yang lain. Terus kawasan lingkungan masjid. Ini kawasan apa? Misalnya ada di dekat pertanian, industri, terus perdagangan, maritim, pertambangan, kehutanan, perkebunan, transit dan transportasi atau musafir Terus pemukiman, perkantoran, pendidikan, ini misalnya sekolah pendidikan atau yang lain. Ayo ditulis di sini. Lantas permasalahan dakwah ketika di masjid masing-masing. Kok ternyata di sekitarnya ada kemiskinan ataupun terkait keluarga, masalah keluarga atau kenakalan remaja. Katanya kenakalan IPM kenakalan Ikatan Perokok Muhammadiyah. Atau kriminalitas, aliran sesat dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di form di bawah, di sebaran form dibuka di situ. Lah nanti ada unit kegiatan juga. Apa saja yang di masjidnya, barangkali ada madinnya, ada pesantren atau TK atau TPQ, pengajian rutin dan sebagainya Nanti di sini bisa dibuka. Terus
kegiatan masjid, apakah cuma sholat 5 waktu, apakah ada sholat Jumat, tarawih, sholat id dan sebagainya. Di sini dibuka ya, itu ada di sini. Baru terakhir foto masjid. Nah foto ini difoto dari tampak depan, terus tampak dalam toilet, barangkali ada toiletnya, terus prasasti, barangkali sudah ada prasastisnya milik Muhammadiyah diwakafkan misalnya gitu ya, prasastisnya. Kalau nggak ada ya nggak usah. Terus tempat wudhunya, baru dimasukkan di folder di sini. Ini kalau berhubung kami admin jadi cuma bisa melihat ya. Nanti masuk ke jawaban. Ada 25 yang sudah mengisi di sini. Larinya nanti masuk ke sini. Nah, ini yang kami masukkan di sini ya. Nah, ini yang jenengan isi masing-masing. Loh, ini bukan kami yang isi, jenengan sendiri yang isi. Ini MGSI ya. Loh, Pak Parto dan sebagainya. Terus lantas keluarnya di sini. Di sini nanti keluarnya dari yang diisi jenengan masing-masing, kami olah datanya. Kami olah datanya dari yang jenengan isi. Pertama fotonya, ini masjid apa ini? Masjid Gunung Sari Indah. Ada fotonya, terus ada lokasi mapnya tadi yang jenengan daftarkan. Terus ada ini Google Satelit ya. Nah, ada terus profilnya, terus dengan info rata-rata sekian dan sebagainya. Terus media centernya yang bisa dihubungi ini. Nggak tahu ini nomor siapa ini? Pak Heru ini? Oh bukan, berarti nomornya komandan. Ya terus potensi dakwah yang sudah ada di masjid masing-masing, terus permasalahan dakwah dan sebagainya. Kenapa kok ada seperti ini? Nanti kami berikan, termasuk ini. Nah ini yang buat beliau, komandan ini, yang kemarin ketika sudah ada seperti ini semua, termasuk video, ini video ya. Nah Pak Heru ini. Nah ini ada videonya, ada makalahnya. Kenapa ada video, ada makalah? Karena dibuat lomba. Waktu itu ada lomba 2 ini, lomba LPG RBM dan juga lomba DMI. Kebetulan ini lomba DMI tingkat Jawa Timur. Beliau menang juara 3. Karena ini saja, membuat ini saja, hanya membuat ini loh, bisa menang. Didaftarkan lomba, lantas menang karena ini tadi. Nah, ke depan kita lanjut ya ke ini. Kita selama ini belum pernah punya data. Kita selama ini belum punya data. Masjid kita kebutuhannya, analisa dakwahnya seperti apa. Ini punyanya Kristen ini. Kristen punya data. Sampai progresnya menginjilkan orang-orang di luar Kristen, itu ada progresnya. Dan kita belum punya data. Peta dakwah saja, ini masih yang ngisi peta dakwah tadi ya. Peta dakwah yang isi berapa ini? Coba ya kita lihat berapa. Yang isi cuma 25 masjid. Tuh, dari berapa? 170-an masjid. Yang isi cuma 25. Lah bagaimana kita memetakan dakwah? Loh, Kristen loh sudah punya dakwah sampai seluruh dunia. Ini dunia loh ini. Dibuka saja di Google. Joshua Project. Coba dibuka. Coba dibuka masing-masing. Joshua Project. Nah, dibuka, coba dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, Joshua Project. Nanti dibuka sendiri di rumah, sambil dibuka di sini atau dibuka di rumah. Bahkan mereka sampai punya detail terkait apa etnis. Ini etnis ya. Di Indonesia ada 788 populasi dan sebagainya. Loh, sampai ini, misalnya satu contoh ya. Di mana ya etnis apa ini? Ambon misalnya gitu ya. Yang mudah saja. Nah, misalnya Ambon, populasinya 340.000. Terus bahasa, ini dakwah sesuai dengan bahasanya itu lebih mudah diterima. Mereka sampai gitu untuk dakwahnya mereka. Bahasa Melayu, bahasa Ambon dan sebagainya. Terus berapa? Kristiani 70%. Terus evangelis itu yang misalnya itu militan ya, gitu. Bukan militan ya, militan. Nah, progresnya seperti apa? Kalau sudah hijau, kan hijau itu berarti Kristennya banyak itu. Yang merah masih sedikit. Kalau Jawa banyak merahnya daripada hijaunya. Sampai ke profil tadi ya. Profil ini kan profil. Istilahnya kalau gini profil masjid lah kayak gitu. Ini profilnya mereka. Sampai yang lain-lain. Lah, ini geografi Google Map ya. Ini Google Map ya. Kita masih daftar sekarang, mereka sudah punya Google Map-nya. Kira-kira peta dakwah mereka di mana untuk mengkristenkan selain mereka. Nah ini peta dakwah dan sebagainya.
Loh, sampai ini sampai sumber daya. Misalnya kok pakai ini ya Bible atau apa ini. Nah, semua kitab-kitabnya ada lah gitu seperti itu. Kira-kira seperti itu kalau di Islam. Nah, kita nggak bahas ini. Kita bahas ke Sitama saat ini. Workshop Sitama. Kita lanjut ke Sitama. Kenapa? Kita perlu seperti itu. Data map saja kita baru belajar hari ini. Dari yang hadir ini pun belum semua datang ya. Masih sekitar berapa tadi? Berapa yang daftar hari ini absennya? 70-an lah. Belum yang daftar langsung on the spot ya, 80 lah. 80-an. 80 dari 170. Nggak sampai separuh, Pak. Bagaimana kita mendata, memetakan dakwah kita? Kalau misalnya kita untuk dakwah seperti itu belum bisa. Nah, di aplikasi Sitama ini langsung kita praktek. Kenapa? Aplikasi ini berbasis jamaah. Berbasis jamaah. Langsung ya. Sebentar. Kita ini kelihatan ya. Nah, kita langsung praktek ya. Nah, di sini di Sitama itu permasalahan tadi sudah terkait pendataan jamaah tadi, terus keterbatasan jumlah mubalik. Mubalik pun ada yang mengisi keterbatasan jumlah mubalik. Bener nggak? Masjid-masjid ada yang keterbatasan jumlah mubalik. Bingung nyari KMM. Bukan masjid, cabang. Oh cabang malah. Oh malah cabangnya, bingung nyari mubalik Muhammadiyah di sini gitu loh. Ada nggak cabangnya? Yang di cabangnya belum ada mubalik. Nah, mubaliknya dikit. Paling tidak, kalau menurut ADART Muhammadiyah itu satu cabang itu 10. Nih, dibuka saja ADART. Nah kalau kita kurang, ya berarti PR buat cabangnya untuk memperbanyak KMM-nya. Ini urusannya ketua KMM. Gitu Ustaz ya. Ya. Berikutnya, ketika sudah ada masjid ya, istilahnya buatlah sekarang zamannya dakwah digital, konten kreator kreatif membuat, menjual dan sebagainya. Lantas juga kita perlu pendataan tadi terkait big data, membaca data, menganalisa dan sebagainya, menggunakan memvisualisasi data seperti yang tadi di website tadi, terus menjelaskan data seperti hari ini. Terus konten-konten yang strategis untuk apa? Untuk menarik generasi muda, Bapak. Sekarang ini yang perlu kan, generasi muda ini perlu kita tarik untuk memakmurkan masjid, bukan yang sepuh-sepuh, tapi yang muda-muda. Ini yang muda-muda banyak gitu. Termasuk Pak Heru ini juga muda. Nah, jadi muda-muda semua ini yang di hari ini ya. Nggak enak, udah lampu ya. Lah masjid-masjid yang rata-rata pakai fundraising digital itu, yang pernah kita pelajari sebelumnya, itu pakai organik dan juga ads sebagainya. Dan itu dianalisa terus untuk apa? Untuk mensyiarkan dakwah kita. Kok kamera-kamera? Nah, terus dinarasikan Bapak. Kalau misalnya di jenengan program jenengan kok ada apa namanya? Ada musafir yang tidur di masjid, dinarasikan, lantas didokumentasikan, difoto, di video, baru diberikan narah hubung untuk menghubungi masjid ini misalnya gitu ya. Media center yang tadi, media center, perlunya media center tadi untuk dihubungi, narah hubungi di mana? Narah hubung masjid ya, narah hubung masjid. Baru terakhir kalau saya punya nomor rekening, diterus nomor rekeningnya di highlight, nomor rekening dan juga QRIS. Anak sekarang kan suka QRIS itu. Kalau mau infak, sedekah lewat online, QRIS Bapak. Oh iya, nggak pakai uang loh. Terus ini monetisasi, barangkali mau dimonet, ada seperti Baitul Arqam gitu. Nah, Baitul Arqam ini salah satu contoh yang bisa dimonet. Ketika dimonet, entah itu dibuat masjid ataupun dibuat infak dan sebagainya, bisa masuk sini untuk program kerja. Ini nanti masuk. Pak Heru. Oh, Pak Heru gitu. Lah. Dua masuk. Oh, ada dua malah. Berarti pendapatannya dua ini beliau ini. Ada Pak Heru, ada Baitul Arqam Jos. Nah, leadership, lainnya networking dan sebagainya. Pilot projectnya yang tadi Bapak, yang sudah dibuat untuk analisa kebutuhan dakwah. Ini hanya 5 yang sudah mengisi lengkap, yang lainnya belum. Dari 25 yang sudah mengisi lengkap cuma 5. Iya, cuma 5. Jadi perlu PR kita seperti yang tadi agar ke depan tidak sekedar
belajar tapi juga bisa praktek, Kak. Nah, kita langsung praktek ya ke Sitama. Langsung aja. Buka sitama.tablik.id. Monggo Bapak Ibu. Sitama.id. Ya, Kan Ada hasil. tersambung sebentar. jaringan. Tak keluarkan. Nah, ini sitama.tablik.id. Sudah? Praktek ya, langsung praktek ya. Dibuka. Karena kita workshop. Emailnya masing-masing. Cuma satu ya Mas emailnya ya. Apa? Satu Gmail aja kan ya. Satu Oke, oke. Ini Sitama ini itu berbasis jamaah, Bapak. Jadi bukan takmir saja, jamaah boleh. Sitama.tablik.id. Sebentar, tak besarkan. Daerah dampingi Mas, kita daerah. Nih. Ya, registrasi dulu. Dampingi. Sebentar, saya besarkan ya. Apa Juri? Tapi ahli IT ya? Oh, nggak bisa ya. Saya lagi merenung ini. Saya merenung. Bikin anak SMP gitu kayak apa so. Terlambat terus ini. Sitama.tablik.id. Nanti keluarnya seperti ini. Main mancing mau ya? Sampun? Iya ya. Sampun nggih, lanjut nggih. Apa arah ya? Sitama.tablik.id. Sampun? Klik registrasi. Nah, Pelan orang tua, pelan orang tua. Wajah speed, sama aja high speed. Orang tua. Klik. Pak? Ya, lanjut. sampun? Klik registrasi, tulis nama lengkap, email dan juga password. Oh, mundur lagi. Sahabat pelan-pelan orang tua. Mantan remaja. Mantan IPM. Mantan IP. Oh iya. Benar. Klik Sitama di Google ya, di Google Chrome atau Google apa Firefox apa. Nggak harus, pokoknya browser lah. Sitama titik tablik titik Ya, Sitama titik tablik titik titik id. id. Kecil semua Pak ya, kecil semua. Bisa Ustaz? Bisa. Masya Allah. Apa sih bisa apa sih? Mas Ustaz? Gmailnya. Gmailnya berapa? Gmail. Sitama.tablik.id. Sampun? Masih banyak yang belum ini. Gmailnya pakai Gmail Mas. Gmail jamaah aja, pribadi masing-masing. Kita masuk registrasi ya. Setelah itu klik registrasi. Terus nama, terus Gmail masing-masing. Nggak harus takmirnya. Apanya? Contoh ya, contoh. Namanya pakai nama kita sendiri atau? Oke, masing-masing. Karena ini berbasis jamaah. Nanti baru bisa di-upgrade. Santai. Mari masuk. Kok saya takmir, Pak? Bukan jamaah gitu. Udah, nanti bisa di-upgrade. Gampang. Yang penting kita daftar dulu. Sudah, nama, terus email, terus password. Saya ini di luar kota ya. Awas kan dari gini. Sehari langsung ini. Kopi. Oh, isu. Iya, karena kopi ini yo. Saya enggak kopi ini. Tadi gitu. Kopi ini diganti kotaan. Iya, Jadi blank yo. Karena kopi ini blank jadi. Iya. Sudah? Dimasukkan semua sudah? Belum. Asmawati 17. Yang belum angkat tangan, Pak, yang belum angkat tangan. Jadi biar tim kami biar bisa mendampingi. Nah, itu. Nah, Ustadz yang tahu didampingi, Ustadz. Ustaz Irwan, tolong ya. Ya.
Nah, yang belum angkat tangan biar tim kami bisa mendampingi dari Majelis Tabligh. Sudah. Oh, jadi satu. Sekali lagi, website ini berbasis jamaah nggih. Bukan tidak harus takmir itu. Boleh. Tapi nanti jenengan pulang ngejak jamaah yang lain untuk daftar utama, boleh. Sampun? Kita lanjut nggih? Nah, kalau lanjut mendaftar, klik mendaftar. Klik mendaftar. Setelah diklik, masuk ke email pribadi masing-masing. Masuknya ke kotak masuk. Bentar. Masuknya contoh nggih. Saya berikan contoh. Masuk ke Gmail atau emailnya masing-masing. Kotak masuk, kalau misalnya dicari kotak masuk tidak ada, berarti di spam. Nah, di kotak masuk ini kalau nggak ada berarti di spam. Nah, ini contohnya nih ya, spam ini, spam, masuk di spam. Nah, terus verifikasi, diklik saja, verifikasi. Masuk ke Gmail, terus diklik kotak masuk, kalau misalnya belum ada, dicari di spam, ini spam, masuknya spam ya. Terus diklik yang biru-biru, nah ini yang biru-biru ini. Nah, diklik saja, verifikasi gitu ya. Nah, aktif kan? Ya ini memang spam. Ini spam. Lainnya kan bahasa Indonesia. Ini spam. Sekali lagi. Sampai keliling aja. Iya, iya. Yang belum siapa? Yang sampai ke email belum? Email. Nah, saya tak ke mana? Sudah daftar? Nah, sudah. Masuk ke email. Gmail, masuk. Klik. Kecil aja, San. Email jenengan sudah ini? Oh ya. Masuk. Huruf kecil. Tadi ya ini besar satu. Ini. Nah, udah. Jenengan enter. Masuk ke kotak masuk. Oh, enggak ada ya, berarti spam di bawahnya. Itu spam. Klik spam. Oh iya bener. Oh iya berarti bener. Mungkin internet ya, jaringannya belum masuk berarti. Iya berarti internet ya mas. Internetnya ini. Pokoknya intinya di kotak masuk ini atau di spam. Tapi bener ya, ini punya jenengan. Sudah daftar tadi sudah. Sudah. Itu sudah besar. Coba di refresh. Ininya, ini nih, refresh. Di refresh. Ini password Ustaz. Iya, Gmailnya sudah Coba. Mas Wildan. Ini password. Mas Wildan. Keliling Mas Wildan. Sampai dampingi Mas Wildan. Iya, bantu Mas Wildan. Nanti ngikuti saya. Oh, pendekar. Nah, masuk di kotak masuk atau draft. Nah, draft ini Pak. Draft. Nah, draft. Bapak-bapaknya masih muda dampingi. Spamnya spam, kalau nggak ada spam. Ini, Draftnya nggak usah. Spam. Masih kosong. Coba daftar lagi. Jenengan Coba daftar lagi Pak. kan ya itu saya. Bapak dari 15. Klik registrasi.
Oke, langsung tinggal Enter. klik. Nah, continue. Belum. Registrasi terus enter. Nah, coba jenengan masukkan lagi di namanya. Terus email sudah benar, password sudah benar, daftar. Registrasi gagal. Oh, karena sudah pernah. Daftar lagi, coba. Karena sudah pernah daftar ya. Yang benar. Oh ya, karena sudah. Berarti nunggu itu Pak, nunggu di email. Emailnya mungkin masih proses masuk Pak. Emailnya Kotak masuk. ini pemulihan. Spam lagi coba. Ini nama siapa? Mesinnya. Spam. Ini kotak masuk. Oh, sudah kotak masuk. Spamnya. Shutdown sama apa istilahnya? Tidak menyimpan password. Di refresh. Oh gitu Pak Ahmed. Oke, tidak apa. Makasih ya. Anda menerima email. Spam lagi. Duh, belum masuk. Sekarang tanggal 8. Berarti internetnya ini masih belum bisa masuk ini. Sebentar, tak coba tanya. Yang lainnya apa sudah masuk? Kotak masuknya? Mas, ini kok enggak? Sudah masuk ya? Atau spam ya? Sudah masuk ya? Wih. Coba pakai email yang lain Pak, punya? Email yang lain punya? Atau enggak punya? Aku tapi email itu, email kerjaan. Oh. Dia nggak pakai Google, dia Oh, langsung pakai usaha. Barangkali punya Google apa? Gmail yang lain. Iya, pakai ini. Mengirim Iya. tanggal 8 bulan 2. Email juga. Tapi bisa dibuka Pak. Nah, bisa. Kayak kan ini yang sing sekarang. Oh iya iya. Nah ini yang. Ini nih coba Amit. Sitama. Gini kan. Terus draft spam. Tetapi ini email yang satunya. Oh bukan yang ini. Bukan ini yang ini. Nah ini. Oh. Coba jenengan spam, cari di spam. Di sini keluar nggak? Spam. Spam ini. Iya. Kosong. Tapi bener Pak emailnya. Benar. Daftar tadi bener. Iya, benar. Oh sebentar. Nah. Sebentar langsung keluar. Amit. Ini sesuai dengan ini. Sesuai. Coba yang satunya Pak. Oh ini kurang. Oh itu Pak. Nggak bisa kurang. Udah. Nah, ini ya pelajaran di sini ya. Ada yang kurang titik saja atau titik koma gitu aja, atau cuma kurang 0 angka 0 misalnya gitu. Ketika salah email, ya nggak bisa masuk Pak. Jadi dicek emailnya ya. Kalau misalnya belum masuk di kotak masuk atau belum masuk di spam, berarti dicek dulu emailnya. Dipastikan benar. Karena ketika salah titik saja di emailnya gitu, kurang titik gitu, nggak bisa masuk, nyasar misalnya gitu. Jadi Gmail penuh ini. Sudah, daftar ulang. dihapus Pak. Cara hapus ya. Jangan kotak masuk, pilih kotak masuk. Nah itu klik semua, Ya. klik semua, dihapus semua Pak. Klik semua. Ini, klik kotak. Ya kotaknya, kan klik semua. Semuanya. Enggak ada semua kan itu. Semua. Iya. Jangan satu-satu. Yang semua enggak ada. Nah, atas itu. Nah. Ya itu, semua. Utama. Ini daftar lagi berarti. Oh iya, daftar lagi. Daftar. Tapi sudah benar. 00 sudah benar. Udah.
Emailnya nggak waktu. Tadi udah dihapus semua ya? Kena hapus ya? Belum masuk ya? Daftar lagi. Daftar lagi dah. Oke, daftar lagi nggak apa-apa. Mana lewat mana? Itu di refresh aja. Di refresh, register. Ayo di refresh. Keluar aja. Registrasi. Masuk di spam. Ini Mas. Ya, daftar lagi. Nah, sudah. Dicek di email. Tuh. Spam. Dicek di spam. Iya. Masih penuh mungkin. Masih penuh ya? Udah chat. Naik. Ini kan itu. Di sini nggak keluar. Replit itu bukan? No itu. Hah? Bukan replit. Coba dipindah dulu. Ada nggak? Ini Pak, yang lainnya dipindah, dipilih yang itu, terus dikembalikan lagi ke akun yang satunya. Nah, terus dipilih lagi, dipindah ke akun yang satunya. Iya. Nah, ini, J. Atau sini Kak, Bapak, sini ya Pak. Cuman aktivasi klik, klik biru. Muat ulang. Nah, aktifkan akun. Ya, sampun. Sebentar, sampun, sudah bisa masuk. Sudah? Belum. Ini sudah. Atau pakai Email yang lain. Ya, boleh. Lain aja Pak ya, ada. Email yang lain, nggak apa-apa. Ada email lain. Karena kita berbasis jamaah, bukan hanya takmir saja, nggak apa-apa. Nanti bisa di-upgrade kok untuk ke takmir. Nama lain, emailnya ada. Sebentar Pak, tunggu login. Sampun? Ini apa? Kan tadi waktu mendaftar passwordku pakai spasi. Ini kenapa nggak bisa ya? Kasih spasi. Kita mau ngisi. Username. Kan ada password tadi. Nah, saya punya akun email, passwordnya pakai spasi. Nah, pas saya daftar tadi pakai spasi juga. Ini pas mau login nggak bisa kasih spasi. Atau memang dari sistemnya enggak ya? Ini nggak bisa kasih spasi tengah-tengahnya. Oh iya. Nggak bisa. Sebenarnya nggak pakai spasi kalau apa namanya? Password. Berarti Hanya password ya? harusnya dari awal tadi kan dikasih tahu supaya nggak pakai spasi kan buat ini ya. Oh iya, Buat enggak email perlu. baru. Soalnya emailku pakai spasi. Jadi nggak bisa login. Selama ini bisa pakai spasi ya. Oh. Tapi pakai HP juga nggak bisa. Mungkin dari sistemnya sudah. Setelan dari anu. Nggak bisa ini. Dari HP juga nggak bisa. Tapi sudah aktif ini? Sudah aktif. Sudah aktif ya? Sudah. Coba waktu mendaftar coba ini reset password. Email. Never. Email. ini ya. Ya. Emailnya. Email sudah. Kirim. Oke, tautan berhasil dikirim. Oke. Masuk lagi ke spam. Ah, itu ada. Nah, itu. Tinggal diubah gitu aja. Nah, aktivasi akun. Kalian ngisi di Google Form itu otomatis masuk ke sistem atau Oh enggak, nanti kabar tablik. baru? Ngisi baru. Oh, ngisi baru. Ngisi baru. Ini yang form kedua, V2, versi 2. Ya, baru ya ini. Iya, baru. Lihat sini coba. Enggak bisa. Ini kan beliau ini lupa isinya. Apa aja?
isi yang kemarin diisi di Google Form itu. Hmm. Nah itu nanti dengan kasih di share apa gimana? Kasih. Oh iya, tak taruh di sini aja nanti. Di apa? Ditampilkan ya. Ditampilkan itu aja. Bisa? Di ini tuh, apa Chrome coba. Google Chrome. Yang tautan tadi. Tonton yang tadi ya. Chrome ada Gmailnya kan, Google Chrome. Sama ya. Ya coba. Nah itu, reset password. Oh di situ bisa nggak? Nggak bisa dulu. Sama? Nggak bisa? Ya berarti reset password aja. Ke email. Terus masuknya email, bukanya lewat Google Chrome untuk tautan tadi. Oke. Terus masuk ke email tadi. Nah itu. Bawah sendiri, yang bawah sendiri. Nah, klik. Dibuka di Chrome. Buka di Google Chrome. Tempel. Nah itu guys, jenengan baru tapi nggak usah spasi. Berarti nanti password akun Google itu terubah juga? Oh enggak, ini Sitama saja. Ini Sitama aja ya? Iya, Sitama saja. Yang tanpa spasi. Bisa dicoba. Masuk. Setelah ini gimana? Setelah ini? Sudah, login. Hah? Setelah ini gimana? Setelah ini? Di spam. Bisa masuk. Sudah ya. Gimana Pak? Pripun? Spamnya pun. Ini Pak, di email. Gmail. Ini. Nah, Gmail. Nah ini, Sitama. Jenengan klik saja. Google Chrome. Nah, aktifkan akun. Oh ini bukan Google Chrome ini. Pakai Google Chrome Pak. Sebentar. Google Chrome aja. Ini Gmailnya. Diklik. Salin. Tempel. Aktifkan akun. Nggak mau dia. Boleh. Emang pinter-pinter ya. Dari mana deh? Oh ini Pak, Google Chrome jenengan belum login ya? Apa harus login Google Chrome dulu? Nggih. Maksudnya Google ini, iya Google Chrome dulu. Login ke email jenengan. Oh, Nggih. Ini kemungkinan belum masuk ini Pak. Yang tadi di situ juga sama kayak gini. Belum masuk Google. Oh sih, Ahmed. Ini sudah masuk. Izinkan tempel.
Oh, nama aja sih, nama, alamat. Atau di email coba sih, email langsung ya. Iya. Kalau coba ya di email langsung. Kecamatan, ini masalahnya dari desa, bukan dari sini. Iya. Kecamatan dari sini. Oh ini loh Pak, banyak Pak. Loh, Sudah masuk rupanya. oke. Loh sudah Pak, sudah. Langsung login. Ya, login ya. Kita login. Ada yang nggak muncul emailnya? Apa? Ada yang nggak muncul email? Maksudnya apa? Nggak masuk email? Spam. Nggak ada. Nggak muncul sama sekali. Kotak masuk Nggak ada. keliru mungkin. Tadi ada yang keliru titik. Hanya keliru titik nggak bisa masuk emailnya. Emailnya dipastikan benar nggih. Nggih, dan tidak penuh. Karena ketika penuh nggak bisa masuk Pak emailnya. Banyak yang belum di Terus dipastikan semuanya benar alamat emailnya, sekalipun itu titik ya. Ada titiknya barangkali. Kita lanjut ya ke login. Iya. Iya login. Sudah ini. Ini tuh. Sudah aktif kan? Aktif kan? Iya, Wi. Enggak. Ini apa? Aku sendiri kok. Masuk ke balik lagi ke sitama.tablik.id ya. Nah, ini ya masuk login. Nanti kalau kita registrasi nanti sambil jalan. Login tampilnya seperti ini ya. Ketika sudah masuk, login masing-masing. Muncul foto iku yo. Iya. Aku sing bingung Muncul bintang. Iya. Anu rajin di mana? Nah, masuk. Tadi masuk ya, masuk login. Nanti akan muncul seperti ini ya. Beranda. Klik beranda. Ini masuk. Login. Saya contohkan lagi ya, keluar lagi ya. Keluar lagi. Nah, misal masuk login. Sitama.tablik.id login. Klik login dengan yang sudah aktif. Lanjut. Login ya. Nah, masuknya di masjid. Kita ke masjid dulu. Masjid dulu karena kita di masjid ya. Terus saya buat atau tambah masjid ya. Tambah masjid aja lah. Tambah masjid, kalau kosong masih tambah masjid. Tambah masjid, tulis masjid masing-masing yang di Google Map tadi. Misalnya Masjid Muhammadiyah Baitul Arqam, Masjid Muhammadiyah mana lagi gitu ya. Satu aja dulu. Nah, Masuk aja dulu satu masjidnya. Contoh ini ya, Masjid Munawaroh. Misalnya gitu ya. Ini contoh saja. Nah, dimasukkan semua, datanya semua. Mulai dari nama, terus profil masjidnya, deskripsi ini profil ya. Profil masjidnya, terus kategori masjid. Dipilih apakah masjid itu SHM Muhammadiyah, Masjid Aum, maksudnya di sekolah ya. Terus masjid SHM saja, belum di Muhammadiyahkan. Terus masjid kultural atau masjid simpatisan atau binaan. Lah, atau masjid wakaf Muhammadiyah sudah diwakafkan. Dipilih kategorinya. Berikutnya alamat. Setelah alamat, terus pilih kecamatan. Ditulis cabangnya masing-masing. Kecamatannya, terus ini otomatis akan keluar kabupaten atau kota termasuk provinsi. Otomatis ini. Baru diisi kode pos. Kalau nggak hafal kode posnya, Dicari di sini. Contoh. Nggak boleh kosong dah. nggak boleh kosong nggak. Diisi. Contoh ya. Saya berikan contoh. Kok saya nggak hafal kode posnya sini Pucang Anom misalnya ya. SD Muhammadiyah 4, SD Muhammadiyah. Namanya harus tambah Muhammadiyah juga? Enggak usah. Iya, ditambah. Tambah Muhammadiyah. Iya, ditambah Muhammadiyah.
Muhammadiyah 4. Ini misalnya kita nggak tahu ya kode posnya ya. Lah biasanya di sini ada yang 60285 Pak. ini loh 60282. Nah ini di sini biasanya ada kode-kode untuk apa namanya di data ini biasanya itu keluar kode posnya atau ditulis saja kode pos misalnya gitu ya, langsung saja di Google kode pos misalnya posnya alamat mana, contoh alamat mana? Jepara berapa? Jepara 10 misalnya, ini contoh saja. Ada nggak Jepara bro? Nah ini langsung keluar 60172. Terus diklik aja kode pos terus alamatnya mana, nanti keluar kode pos. Lanjut ya, terus disimpan. Nah nanti keluarnya gini. Kalau sudah tersimpan keluarnya gini. Ini belum ada, di bawah ini belum ada, hanya yang atas. Baru diedit fasilitasnya diedit. Sesuaikan dengan masjid masing-masing. Jumlah toiletnya berapa? Jumlah tempat wudhunya berapa? Apakah ada mukena, sarung? Apakah ada TPA? Apakah ada kamar marbot? Kapasitas jamaahnya berapa? Luas tempat parkirnya berapa meter persegi? Apakah sudah hak milik Muhammadiyah atau diwakafkan? Kalau sudah diwakafkan atau hak SHM, diklik ya. Tapi semuanya untuk awal-awal diklik semua saja, biar mudah. Diklik semua aja, ini ada semua aja. Empat-empatnya ini diklik semua biar hijau ya. Terus luas tanah bangunannya berapa? Hafal ya? Lah, pripun iki? Enggak mau meteran ya. Lah. Tes ini kosongnya aja. Kosong gitu aja. Jumlah jamaah aktif berapa? Sudah? Kalau sudah disimpan. Nah, nanti keluarnya gini. Nah, tesnya diisi kosong ya? Nggak usah ini dari pusatnya ini, tes ini. Nah, disimpan. Kalau sudah disimpan, diikuti. Dan jenengan sebagai jamaah, ya mengikuti jamaah di masjid jenengan sendiri ya. Diikuti, ini yang diikuti. Nanti keluar di sini sebagai jamaah. Diikuti ya, diikuti. Berarti sampean udah ikuti ya jemaah. Ya, saya sebagai jamaah mengikuti Masjid Al Munawwarah misalnya gitu. Ini contoh saja. Dari sini sudah paham atau saya lanjutkan atau belum? Atau ada yang pertanyaan? Monggo. Kapan itu saya sudah ngisi ya? Data itu semua dari kecamatan ini. Apa terkait dengan yang ini? Data yang mana Pak? Kan kapan itu kan dia ngisi ya? Google Form. Ya, profil masjid. Google Form. Nah, Google Form itu Pak, itu versi 1 Pak. Ini kita baru di versi 2. Tapi nggak apa-apa Pak, di situ Pak. Kenapa? Untuk dianalisa Pak. Diisi saja. Google Formnya diisi saja untuk analisa dakwah tadi Pak. Diisi saja Pak. Google Formnya di mana? Yang di surat ya, surat masing-masing. Apanya? Google Form yang sebelumnya itu dipakai untuk analisa dakwah kebutuhan, ya analisa kebutuhan dakwah masjid di masjid masing-masing. Tadi ada yang ngetik lokasinya di sawahan tapi sawahannya nggak keluar. Apa Pak? Diketik di mananya? Sawahan yang tadi kan tambah masjid kan? Iya. Nah, itu di sawahan itu nggak keluar. Oh berarti belum ada? Sawahan nggak? Belum ada berarti. Oh sawahan itunya kecamatannya? Kecamatan. Oh kecamatannya belum ada. Nah, Jawa Barat Pak. Loh berarti kalau gini. Kalau misalnya belum ada kecamatannya, misalnya ngetik kecamatan, kok ternyata kecamatannya belum ada. Kayak ini tadi sawahan ya. Kok misalnya belum ada ya? Berarti dari sistemnya yang disita sama pusat itu mungkin belum mencantumkan. Nanti akan kami koordinasi dengan pusat.
untuk itunya apa namanya untuk memasukkan itu. Nah caranya apa? Di alamatnya ditambahi sendiri. Alamatnya ini ya, misalnya ini Subermulyo, belakangnya ditambahi sendiri kecamatan mana gitu. Kelurahan apa, kecamatan Iya, gitu, tambah sendiri gitu. Jadi manual. Nah, sedangkan titiknya itu dicari titik yang terdekat saja. Misalnya kecamatan yang terdekat apa, Asawan misalnya, kecamatan yang terdekat mana, Asumrowo misalnya gitu ya. Ya itu ditulis di situ aja. Sementara nanti sambil kami berikan masukan ke PP terkait Sawan belum ada misalnya gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau belum ada kita lanjut. Lanjut ya. Berikutnya lokasi. Edit lokasi. Lah ini kok keluar map ini. Ini map ini, Google Map. Yang jenengan tadi daftarkan. Contoh Masjid Al-Munawwarah Subermulyo. Misalnya, ini contoh saja. Ini contoh. Diklik ya. Misalnya diklik ya. Diklik mapnya. Diklik mapnya yang sudah terdaftar misalnya gitu ya. Terus caranya seperti apa? Ke Sitama, pilih bagikan. Tadi setelah daftar sudah ada titiknya, pilih bagikan. Setelah itu pilih yang sematkan peta, bukan yang ini ya. Kalau ini kan bagikan ke WA, itu pakai Google apa? Biasa nih yang singkat-singkat ini ya. Bukan yang ini, tapi yang sebelahnya. Sematkan peta, pakai iframe. Nah, salin HTML. Dia keluarnya seperti ini nanti. Sematkan peta, salin HTML. Masukkan ke sini, contoh ini ya. Dimasukkan, nah kan panjang. Bukan pendek yang ini tadi. Ini kan pendek. Loh bukan, tapi yang panjang. Yang sematkan peta. Kalau sudah di sini, sudah ditempel, disematkan peta, disimpan. Nah, keluarnya seperti ini Bapak. Keluarnya seperti ini Bapak-bapak, ibu-ibu atau Mbak. Nah, keluarnya seperti ini. Nanti titik otomatis yang di Google Map yang tadi didaftarkan, keluarnya nama masjid masing-masing. Ini kok kebetulan Munawwaroh misalnya gitu ya. Ya keluarnya Munawwaroh, terus sesuai dengan yang didaftarkan di Google Map tadi. Alamatnya dan sebagainya keluar di sini nanti di Sitama. Dari sini, dari lokasi tadi ringkasan ya, sekarang lokasi. Ada yang tanyakan? Saya ulangi lagi ya, di lokasi dulu. Karena kita di lokasi ya. Edit lokasi. Kan keluarnya gini. Ya, dari mana ini titiknya? Dari yang kita daftarkan tadi, Pak. Nah, daftarkan tadi. Contoh ini yang berhubung ini di Munawwaroh ya, contohnya kami berikan Masjid Al-Munawwaroh misalnya Subermulyo. Dicari keluar. Nah, nanti keluar. Kalau sudah terdaftar keluar dia di sebelah kanan ini. Kan sudah ada nih. Lantas kita masuk ke Google Map-nya, klik aja Google Map ya. Diklik Google Map-nya. Terus dibagikan. Klik bagikan. Diklik bagikan, klik ya. Kalau sudah diklik, keluarnya seperti apa? Keluarnya ada dua kode. Kode yang pendek sama yang panjang tadi. Sebentar, ini kok gak bisa ini. Internetnya nggak bisa. Oh ini nih bisa. Nah, keluar dua link. Pertama link yang pendek, yang biasanya kita bagikan untuk ke WA dan sebagainya. Kedua untuk yang Sitama, sematkan peta. Ya, sematkan peta. Terus salin HTML. Salin HTML. Kalau sudah, setelah disalin HTML, balik lagi ke Sitama. Tempel di sini. Copy paste, disematkan peta. Setelah itu disimpan.
wes sudah. Nanti dia keluar otomatis gini. Loh, otomatis. Itu kalau tadi dia udah ngisi, terus cara cari lagi masjid yang tadi udah diisi gimana? Oh nanti. Nggak bisa. Nanti. Dia udah ngisi tadi. Oke. Mau nyari masjidnya, mau ngisi buat ini loh. Oh ini. Oh sebentar. Caranya. Misalnya tadi sudah ditambahkan. Ini ada pertanyaan. Kalau sudah ditambahkan masjid sudah disimpan, nyarinya di mana gitu kan? Nyari di masjid. Terus saya buat. Berarti ini yang jenengan buat sendiri. Tadi kan di sini kan tambah masjid. Berarti yang saya buat. Ini masjid yang jenengan sudah buat atau sudah simpan. Nah, diklik. Nah, sini. Pilih bagikan. Nah, ini ringkasan tadi ya. Ringkasan tadi diedit fasilitas. Tadi kan kalau keluar yang awal nyimpan itu hanya atasnya saja. Nama, alamat dan sebagainya. Terus yang berikutnya yang edit fasilitas di bawah, edit fasilitas. Ini kita ulangi lagi dari awal ya. Edit fasilitas, semuanya sudah diisi semua sesuai masing-masing. Untuk yang ini, yang mau kena taman pendidikan itu ditulis ada dulu. Sementara ditulis ada semua, biar kita mudah. Nanti kalau misalnya tidak ada, kapan-kapan kita nonaktifkan, gitu aja. Diadakan saja. Itu berarti doa. Kok misalnya kok nggak ada mukenahnya, kok sak norek, ya kita adakan saja. Biar suatu saat takmenya mikir, oh iya kok mukenah rek, atau kok no. Ya, sudah. Ketika sudah ada fasilitas diedit, ini juga diedit lokasi ya, kembali ke lokasi tadi. Lokasi, edit lokasi sesuai yang tadi. Baru kalau sudah disematkan, keluarnya seperti ini. Jadi kalau sudah disematkan, keluarnya peta masing-masing masjid yang sudah didaftarkan di Google Map. Nah yang belum gimana? Yang belum ada verifikasi dari Google, ya kapan-kapan saja nunggu verifikasi, nggak apa-apa. Ini masih belum ini opsional, nanti bisa ditambahkan menyusul untuk lokasi, untuk Google Map. Lokasi map diedit Bisa, iya bisa. Nah ini kalau misalnya belum ada di Google Map-nya belum ada, menyusul nggak apa-apa. Lanjut kita ke kegiatan. Nah kegiatan ini pengajian ya, pengajian itu dibuat saja. Kalau misalnya kok di masjid jenengan ada pengajian safari subuh misalnya gitu ya, safari subuh ditulis saja. Kajian rutin. Atau kajian rutin misalnya gitu. Kajian rutin hari apa misalnya gitu. Kajian misalnya kalau rumah misalnya gitu ya. Nah misalnya dibuat pengajian. Tulis nama pengajiannya. Pengajian apa? Pengajian duha misalnya gitu ya. Atau pengajian apa? Monggo. Terus setelah itu diisi deskripsinya yang menunjukkan pengajian tersebut. Setelah itu tanggal pelaksanaan itu yang akan datang, tidak bisa yang sebelumnya, tapi yang akan datang. Kok misalnya besok ada pengajian safari subuh misalnya gitu ya. Misal, ya ditulis saja besok tanggal sekian safari subuh. Mulai jam berapa pengajiannya sampai jam berapa. Itu kira-kira saja. Oke, nanti kalau misalnya nambah lagi bisa Pak. Oke, ini masih satu dulu, kita contohkan satu dulu. Setelah itu pengajian, kok misalnya pengajiannya di masjid, ya ditulis masjid jenengan. Masjid apa misalnya itu? Masjid Al-Munawaroh misalnya gitu ya. Tulis saja Masjid At-Taubah atau Masjid Al-Jihad atau masjid yang lain, monggo. Terus dipilih kecamatannya sesuai dengan kecamatan masing-masing. Kalau belum ada yang terdekat tadi itu. Nah, berikutnya lokasi masjid. Lokasi masjid ini ditulis masjidnya, nama masjid sesuai dengan atasnya misalnya. Masjid contoh ya, Masjid Al-Munawaroh. Nah, ini kan sudah ada misalnya gitu ya. Bubutan misalnya gitu ya. Diklik, nah langsung keluar. Ini yang sudah terdaftar yang jenengan daftarkan tadi, otomatis keluar. Kalau misalnya jenengan belum daftar, belum nambahkan masjid, dia nggak keluar. Tapi kalau misalnya sudah daftarkan masjid, dia keluar. Masjid Al-Munawaroh misalnya gitu ya, dia keluar. Terus penyelenggaranya siapa?
misalnya penyelenggaranya PJM misalnya gitu ya. PJM mana? PJM Karangpilang misalnya gitu ya. Atau PJM ya, misalnya PJM Bubutan gitu ya. Tulis di sini penyelenggaranya PJM atau PRM, pengajian ranting gitu ya. Tulis PRM mana? PRM Budi ya misalnya gitu ya. Ditulis PRM. Atau penyelenggaranya masjid sendiri, boleh. Tulis aja masjid gitu, masjid. Misalnya Masjid Al-Munawwaroh penyelenggara. Terus pembicara. Nah, pembicara ini dari KMM yang sudah mendaftarkan Sitama. Jadi Majelis Tabligh PDM ini wajib daftar Sitama. Jadi Majelis Tabligh PDM Surabaya wajib mendaftarkan Sitama. Kenapa? Karena kok di sini dicari contoh Ustadz Imam Safari. Wah, gak hafal ternyata. Lo melihat TPP, kok gak hafal ya lo? Majelis Tabligh PDM Surabaya. Ternyata belum daftar, ya bener. Ternyata takmirnya gak ada SK daerah. Oh iya. Dah, ternyata bener ya. Kenapa? Karena belum mendaftar, jadi nggak keluar. Kok contoh ya, yang sudah mendaftar, misalnya contoh saya sendiri ya. Saya sudah mendaftar nih. Nah ini sudah mendaftar, keluar, ditambahkan. Kalau misalnya di masjid jenengan, kok belum ada itunya, apa namanya, ustadznya, ya ustadznya diminta untuk mendaftar Sitama. Terus tambahkan ya. Kalau sudah, baru disimpan. Jadinya seperti apa? Jadinya seperti ini. Ini contoh safari subuh tadi ya, Masjid Istiqomah tanggal 8 dan sebagainya di PJM Karangpilang. Lihat. Contoh kita lihat ya. Lah, di Sitama bisa untuk memberikan ulasan ustadznya, imamnya, kok kurang bacaannya. Ustadznya bacaannya bagus, merdu seperti di Mekah misalnya gitu. Nah, dan sebagainya. Ini contoh, ini yang memberikan ulasan. Ini contoh memberikan ulasan. Ya, ini contoh. Terus caranya diketik saja di sini, di ulasan, diketik aja terkait ustadznya di pengajian tersebut di momen itu. Contoh aja, tulisan aja, Sar. Tulis ya. Apa ini? Ya, ustadznya keren. Pengajian membahagiakan, ada makan. Ini nih. Iya. Misalnya ini ustadznya keren, kirim. Nah, kirim nanti otomatis dia apa namanya keluar di sini nanti. Ya ini belum, nanti di refresh, nanti keluar sendiri nanti. Nah, dikirim nanti keluar seperti ini. Nah, oh ini hanya satu orang satu. Jadi satu orang satu ulasan, nggak bisa double. Ini kan saya sudah pernah ya. Satu item ya. Ya, satu ulasan satu. Ya, satu akun satu ulasan. Kok ternyata satunya akunnya kok ternyata buzzer misalnya gitu ya. Pengajiannya bagus, pengajiannya keren, pengajiannya sama saja misalnya gitu ya. Nah, itu hanya satu akun satu ulasan. Setelah itu kita lanjut ke dokumentasi. Kok misalnya tadi ada yang ngikut sahabat subuh misalnya gitu ya, memberikan ulasan. Lah, memberikan dokumentasi. Ini baru bisa ketika sudah selesai. Nah, ini nanti di-upload ya, di-upload. Gimana caranya nih, Ustaz? Belum Ustaz, karena ini kan belum. Yeah. Nah, terus berikutnya Q&A. Nah ini, misalnya Q&A, berikan ajukan pertanyaan. Terus, masukkan pertanyaannya, misalnya ke ustadznya gitu ya. Ustadz, rumahnya di mana Ustadz? Misalnya gitu. Ini contoh saja. Nomor berapanya, istrinya berapa? Enggak. Jangan. Rumahnya di mana Ustadz? Misalnya gitu. Jangan. Lah, misalnya ini contoh saja. Nanti keluarnya ketika ajukan pertanyaan masuk ke akunnya ustadznya nanti, termasuk akunnya di pengajian lah, bukan akunnya ustadz tapi pengajiannya itu, pengajian tersebut itu keluar di sini di Q&A. Nah biar apa? Biar ustadznya nanti ketika menceramahkan itu misalnya ditanya apakah ada pertanyaan, ya ini dibuka ini, ustadznya sudah tahu
Kenapa? Karena sudah ada pertanyaan di sini. Nah, keluarnya di sini. Ini bisa di-highlight. Lah, rumahnya di mana, Ustaz? Oh, nanya kok rumah. Ya. Mau kirim parcel. Masya Allah. Nah, keluarnya di situ, bapak-bapak, ibu-ibu. Tahu aja jamaahnya. Nah, lantas kalau misalnya mau ikut kajian tersebut ya, misalnya safari subuh, diklik ikuti ya, jangan lupa diklik ikuti. Kenapa? Nanti jamaknya di sini bisa ketahuan. Oh, di pagi itu yang ikut safari subuh ada 85 orang gitu ya. Terdiri dari yang muda-muda ada, yang tua sudah ada, terus anak-anak juga ada. Ini di sini bisa ketahuan. Bisa ketahuan dari pengajian tersebut. Dari sini ada yang tanyakan? Sebelum lanjut. Lanjut ya. Terlanjut. Tujuannya sih, jangan-jangan nggak paham. Bentar. Kita lanjut di yang kita buat yang tadi. Belum selesai. Masjid ini belum selesai. Masjid Umum Nawarom. Ini contoh saja. Terus diberikan foto. Nah, foto, tambahkan foto, Bapak. Foto masjid. Jangan foto sendiri. Enggak, foto selfie. Enggak, foto masjid. Foto masjidnya, misalnya Masjid Munawarot. Lampirkan gambar. Terus masukkan, misalnya gambarnya siapa, Ustaz Jufri misalnya gitu. Terus, ya ngambilnya dari masing, gadget masing-masing. Dari WA, misalnya dari WA. Ya, terserah. Monggo. Dari, pokoknya gadgetnya masing-masing yang dipakai saat itu. Setelah itu, unggah. Setelah unggah, nanti otomatis keluar di foto. Nah, contohnya seperti apa? Ini saya belum menambahkan foto ya. Contohnya seperti apa? Contoh ya, contoh untuk foto ya. Sekitar saya, masjid sekitar saya itu ada Masjid Al-Muhajirin, Baitur Rahman, Alif dan sebagainya. Contoh atau apa misalnya, ini yang sudah tak berikan. Foto. Nah, oh kok belum? Atau apa mana ini? Oh, baru ini berarti. Tadi bukan ini kok. Baru ini. Itu ada barat itu. Ya. Al-Majirin. Kita tahu Mbak Biyung. Buyung, misalnya. Lihat bawah foto. Ada. Bawah rata-rata belum punya foto. Oh, jadi kalau misalnya masjid masing-masing, diusahakan tadi paling enggak foto tampak depan lah. Diusahakan ditaruh di fotonya, diunggah gitu ya, diunggah. Nanti keluar, di sini keluar foto masjidnya masing-masing atau kegiatan di masjidnya masing-masing. Di sini itu enggak full Bapak, enggak full foto, misalnya besar kotak gitu ya, enggak. Tapi hanya seperempat gitu. Di sini hanya seperempat. Cara editnya seperti apa? Kita contohkan ya. Ini tadi kembali ke Munawarah. Foto tadi keluarnya di sini. Kalau misalnya sudah menambahkan foto, terus yang ini, yang atas itu hanya seperempat, nggak semuanya. Nah, kliknya di sini ya. Kembali lagi ya, contoh edit profil. Terus di sini foto masjid tampak depan. Lampirkan gambar. Nah, lampirkan gambar. Nah, di sini lampirkan gambar. Terus masuknya nanti ini nanti nggak semuanya Pak, nggak semuanya full gitu ya, hanya setengah ini atau seperempat ini sampai sini saja. Jadi kalau mau foto ya foto yang kelihatan masjidnya gitu, seperempatnya itu. Ini dari sistemnya seperti itu. Meskipun yang diunggah itu full. Lanjut ya, kita lanjut ke setelah foto apa tadi? Setelah foto pengurus. Ya, ini pengurus, kira-kira masjidnya yang tambah kurus ini. Ya, pengurus ini pertama, dia sendiri sebagai pembuat ini masjid ya, yang tadi. Tapi ini belum tentu takmir. Ya, caranya nambahkan seperti apa? Nambahkan pengurus. Ini, tambahkan pengurus. Misalnya jangan jamaah gitu, mau nambahkan takmirnya baru buat misalnya, buat akun ya, baru buat akun, sama-sama buat akun. Ketik saja, misalnya di sini yang sudah ada misalnya gitu ya. Nah, misalnya Syahroni ya, posisi keamanan, gak dakwah.
misalnya gitu ya. Dakwah, misalnya gitu ya. Si dakwah misalnya ini. Terus simpan. Nah, otomatis Pak. Ini berarti ditakmir kepengurusan takmir tersebut sebagai si dakwah. Makanya ini kita kan berbasis jamaah gitu. Jadi pendataan ini berbasis jamaah. Ya karena di sini. Jadi pertama pembuat ini belum tentu sebagai ketua takmir. Di sini di jamaah. Bisa menambahkan ketua takmirnya. Dengan cara ketua takmirnya membuat akun juga, baru ditambahkan di sini. Iya, bisa ditambahkan nanti untuk memudahkan. Jangan lupa ya, ketika sudah membuat masjid akun masjid masing-masing itu diikuti ya. Kenapa? Karena biar tahu jamaahnya berapa di masjid tersebut. Kok misalnya semua jamaahnya ada 100 gitu ya, daftar semua di Sitama. Ini berarti jamaahnya di sini ada keluar 100 akun gitu ya. Nah, itu keluarnya di sini. Terus, ini masih masjid dulu. Ada yang tanyakan? Kita lanjut kalau nggak ada ditanyakan. Lanjut ya, durasi ya. Nah, berikutnya pengajian tadi. Pengajian itu yang saya buat, Kak. Buat pengajian sekarang. Nah, ini yang tadi jenengan saya sampaikan tadi, maksudnya di masjid itu barangkali ada atau tempat atau rumah dibuat pengajian, itu tidak harus lokasinya masjid, itu opsional saja. Kok misalnya rumah Ustaz Jufri dibuat pengajian, tulis saja pengajian di sini, tempatnya diganti rumah Ustaz Jufri. Nama pengajiannya misalnya kok sekolah mengadakan keliling gitu ya, keliling untuk dari rumah ke rumah gitu ya. Nah, darling gitu ya. Dadar guling, pengajian keliling maksudnya. Nama pengajian, terus deskripsi, sebagainya. Terus tanggal pelaksanaan, terus waktu mulai seperti yang tadi ya, yang kami jelaskan tadi. Tempatnya tidak harus di masjid, itu opsional, kecamatan. Terus kalau misalnya di masjid, kebetulan lokasinya di masjid, ya ditulis masjidnya mana. Ditulis masjidnya ya, penyelenggaranya dari mana, pembicaranya diminta ustadznya daftar Sitama agar di sini keluar di Sitama. Kalau sudah disimpan, lah baru nanti keluarnya di sini. Saya buat, yang jenengan buat itu saya buat ini. Lah pengajian safari subuh atau Sabtu subuh misalnya gitu. Ini yang jenengan buat, misalnya. Dilihat. Nah keluar nih, keluar misalnya seperti ini ya. Sama, ada ulasan, ada dokumentasi, ada Q&A, dan sebagainya. Termasuk jamaah pengajian, dan sebagainya. Ini yang jenengan buat sendiri sebagai jamaah. Nah, lantas bagaimana, ini yang terakhir ya, bagaimana dengan mubalek dan materi. Nah, untuk menjadi mubalek di sini, ini mubalek ya, ini berarti upgrade. Dari ini kan tulisannya jamaah ya, kelihatan ya di sini ya, jamaah. Kecil ini. Sebelah kiri bawah, jamaah. Ini bisa di-upgrade dengan cara apa untuk menjadi mubalek? Misalnya kalau jenengan menjadi mubalek juga di masjid tersebut misalnya gitu ya. Sertifikasi mubalek dengan cara apa? Foto KTAM, dengan foto KTAM. Terus masukkan ke NBM jenengan, lantas verifikasi NBM. Nah, biasanya ini bisa cepat bisa enggak, tergantung Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Untuk verifikasinya ada yang cuma 3 hari, ya sama seperti Google tadi loh, Google Map. Ada yang sampai sepekan, pokoknya diverifikasi terus. Kok misalnya kok sudah 2 hari atau 3 hari kok belum gitu ya, misalnya dengan mubalek gitu ya, ya ditampilkan lagi, lampirkan foto, terus NBM, verifikasi NBM. Kok misalnya sudah terdaftar nih, ternyata mubaleknya sudah terdaftar, misalnya jenengan sebagai mubalek ya, sudah terdaftar sebagai mubalek Muhammadiyah. Contoh, kami contohkan ya, agar kita paham semua seluk-beluknya di Sitama. Nah, misalnya kami contohkan, ini yang sebagai mubalek, yang tadi sebagai jamaah, ini yang sebagai mubalek. Mubalek. Nah, itu Putri, siapa Siti itu? Oh, enggak tahu itu siapa itu. Masuk ke contoh mubalek ya, mubalek terus Syahroni misalnya gitu ya. Nah, ini
oh ada yang ternyata kok ini, lah minta, ada yang minta gitu. Mubaliknya ada notifikasi Pak, ada yang minta untuk ceramah di masjid ini gitu ya, masjid ini, Masjid Taufikur Rahman misalnya gitu ya, tanggal 12 Februari. Ini notifikasi di KMM atau mubaliknya itu ketahuan. Misalnya saya setujui ya, setuju, mau misalnya gitu ya. Nah, nanti, kok banyak ini, tak apa. Nah, misalnya setuju ya, nanti keluarnya seperti ini Bapak, yang di bawah ini contoh ya. Di contoh, tadi ya, Taufikur Rahman saya setujui, kita lihat. Nah, ini bisa memberikan konfirmasi ke takmirnya masing-masing bahwa di Masjid Taufikur Rahman misalnya gitu ya, tanggal 12 diadakan pengajian jam sekian di Gubeng misalnya gitu ya, terkonfirmasi. Ketika sudah terkonfirmasi oleh mubaliknya masing-masing, jenengan sebagai takmir atau sebagai jamaah yang mengelola tadi, itu ada notifikasi lagi bahwa sudah disetujui. Di mana cara tahunya? Di ini Pak, nah pojok ini, cari yang paling bawah. Loh, ada permintaan pengajian dari mana saja, dari masjid mana, dari pengajian mana, itu keluar di sini semua Pak. Nah, termasuk dokumentasi nanti kalau misalnya sudah dilakukan, terus Q&A, kalau ada pertanyaan-pertanyaan keluar di sini sebagai mubalik. Ini bukan sebagai jamaah ya. Di sini bedanya di mana? Mubalik dan jamaah. Kiri bawah Bapak. Kiri bawah. Tadi kan jamaah, ini mubalik ya. Kiri bawah sebagai mubalik. Nah, cara tahunya sebagai mubalik dan jamaah seperti apa? Sertifikasinya itu nanti bukan seperti ini kan, masih menunggu verifikasi ya. Tapi sebelum ini sudah 2 kali Bapak saya verifikasi. Pertama untuk verifikasi terkait NBM bahwa menunjukkan itu sudah benar-benar punya KTAM ya atau NBM, itu dia sudah terverifikasi sebagai mubalik. Tapi ketika sudah mau dimasukkan lagi, ditingkatkan lagi sebagai pimpinan persyarikatan misalnya gitu ya, bukan sekedar mubalik tapi pimpinan persyarikatan, kok misalnya majelis tabligh gitu ya, ini diverifikasi lagi Bapak dengan cara mencantumkan SK. Jadi ditingkatkan lagi, sudah jadi mubalik nih, terus tingkatkan lagi sebagai pimpinan persyarikatan, misalnya majelis tabligh atau majelis tarjih dan sebagainya. Ini masih menunggu verifikasi. Baru nanti ketika jadi mubalik itu bisa untuk selain mengisi pengajian juga mengisi materi Bapak. Yang tadi materi ya, kita belum bahas materi tadi. Bisa untuk membuat materi kok jenengan sebagai jamaah itu bisa melihat materi gratis dari mubalik majelis tabligh se-Indonesia. Gratis Bapak. Lah misalnya apa ini? Contoh ini ya. Ini siapa ini? Dr. Yayan Suryana. Bisa mulai belajar. Jangan buka saja di situ. Nanti buka gratis semuanya. Bisa dalam bentuk video YouTube atau bisa dalam bentuk PDF. Dua versi ya. Ini kebetulan dalam bentuk video. Semuanya gratis Bapak. Bisa jadi yang di sini itu nggak keluar di YouTube-nya channelnya Bapak. Kenapa? Karena hanya dibagikan di sini. Itu bisa diatur di YouTube channelnya masing-masing ustadz agar tidak dipublikasikan. Jadi keluarnya hanya di Sitama ini bisa. Nah, ini kita kan sebagai di takmir saja ya, kita nggak bahas terlalu jauh di mubalik. Itu di jamaah lah, khususnya di jamaah. Tadi jamaah sebagai jamaah itu bisa membuat bisa selain untuk melihat itu 2 versi. Tadi kan sebagai YouTube ya di video. Coba kalau misalnya ini misalnya di PDF seperti apa PDF? Ini misalnya PDF ya. Mulai belajar. Kita lihat. Contoh PDF ini PDF. Tadi kan video ya. Nah ini PDF bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Nah, ini Pak bisa dilihat Bapak di sini di materi. Jenengan sebagai jamaah bisa melihat ustadz-ustadz atau KMM di sini gratis semua ustadz se-Indonesia. Kalau misalnya nyari Ustadz Jufri gitu ya, bisa dicari kalau misalnya beliau ngisi PDF bisa dicari di sini atau ngisi video juga bisa dicari di sini. Nah, carinya kalau secara luas seperti apa selain di materi, di beranda Bapak. Beranda
Ini pengajian Khairumah. Terus bawahnya itu ada mubalek rekomendasi untuk Anda. Terus masjid rekomendasi untuk Anda yang direkom untuk jenengan. Terus mubalek atau materi ya, materi dulu. Ya, yang paling bawah Bapak, itu yang paling baru. Yang paling bawah, diingat-ingat ya, di beranda yang paling bawah itu materi-materi yang terbaru. Yang terupdate lah gitu, dari Ustadz se-Indonesia. Bukan hanya dari Surabaya tapi se-Indonesia. Modelnya ada dua, ada PDF, ada video. Itu itu gratis ya, gratis. Kurang 5 menit. Nah, 3 menit. kembali lagi, ini sebagai mubalek ya, kita keluar aja, karena kita lebih ke takmir saja. Kembali lagi, terakhir kita menjelaskan sebagai takmir atau jamaah atau yang diutus masjid. Nah, masjid ini ada yang sekitar jenengan. Kok misalnya di Surabaya gitu, sekitar jenengan berarti keluar semua. Ini di Surabaya, Gubeng Surabaya gitu, Sambikerep Surabaya gitu, Aliklas Semampir Surabaya gitu. Di sini Muhajirin Gubeng masuk gitu, Masjid At-Taubah Bubutan sudah masuk, Al-Muhajirin Gubeng juga sudah masuk, At-Taubah Wiyung masuk, Ahmad Dahlan Gubeng masuk, Al-Qadar Sambikerep masuk, At-Taubah Wiyung tadi sudah lagi 2 kali nih. Terus Masjid Muhammadiyah Al-Kafi Tenggilis Mejoyo masuk, Al-Furqon Pakal masuk, Al-Munawwarah Bubutan masuk, Baitur Rahman Sambikerep masuk, dan seterusnya. Ini nanti bisa dilihat jenengan dari mana? Dari klik masjid sebelah kiri, terus yang sekitar saya. Lantas kok jenengan kepingin jadi jamaah di masjid tertentu misalnya gitu. Misalnya Muhajirin gitu ya. Jenengan klik ikuti Bapak. Misalnya jenengan sebagai jamaah masjid itu ya. Ikuti Masjid Al-Muhajirin Jojoran misalnya gitu ya. Klik ikuti. Nah, ini sebagai jamaah. Saya sebagai jamaah di Masjid Al-Muhajirin Jojoran. Lantas berikutnya di sekitar saya, kalau misalnya kok gak hanya Al-Muhajirin tapi Baitur Rahman misalnya. Saya juga ikut di Baitur Rahman sebagai jamaah. Ikuti saja gak apa-apa. Yakin gitu ya. Nah, masuk ke yang saya ikuti, yang jenengan ikuti semua, masjid yang jenengan ikuti semua. Loh ini, ada berapa masjid yang saya ikuti misalnya gitu ya. Nah, nanti di masjid ini Bapak, itu kita bisa mengetahui bahwa di masjid tersebut itu ada pengajian tidak, ada pengurusnya siapa saja. Ini contoh pengurusnya Endi Santoso, sinten nggih? Ada? Yang mana? Keluar Bapak. Masjid Muhammadiyah Al-Muhajirin. Nah, ini pengurusnya masih jenengan. Kalau misalnya jenengan mau nambahkan yang lain, berarti yang pengurus yang lain diminta untuk daftar sitama Bapak. Oke, daftar dan contoh ya, lagi ya. Daftar. Nah, untuk pengurus, nambah pengurus saja. Nama pengurus. Cara nambahkan pengurus di takmir, di ketakmiran jenengan masing-masing ya. Nah, ini tambah pengurus. Terus ketika sudah daftar di Sitama pengurusnya, klik nama saja Pak, nama lengkap ya, sesuai dengan akun Sitama masing-masing. Terus misalnya Syaroni ya, contoh. Diklik, terus posisinya apa? Ini tadi berhubung sudah dakwah, ya ditulis misalnya posisi yang lain, sekretaris atau bendahara, ketua, tulis saja terus disimpan. Nah, terus disimpan, keluarnya nanti di pengurus. Ini sebagai si dakwah. Kok ternyata misalnya salah gitu ya, pengurusnya salah, bukan orang tersebut yang dimaksud gitu ya, namanya salah atau namanya double gitu ya, atau nomor orang lain, nama orang lain, ya dihapus saja Pak. Ini bisa dihapus dengan cara ya hapus. Nah, terus tambahkan lagi pengguna yang sudah didaftarkan di masjid masing-masing. Jadi Bapak, yang terakhir kami closing sebelum nanti ada pertanyaan. Ini Sitama ini berbasis jamaah Bapak. Jadi bukan hanya takmir saja. Kalau misalnya jamaah ada yang mau buat akun itu ya, untuk menambahkan entah itu ingin belajar agama saja dengan cara membuka materi, atau ingin menambahkan masjid, atau ingin untuk menjadi mubalek, ditingkatkan dengan cara tadi masukkan NPM dan sebagainya. Nah, baru Bapak dari situ ketika sudah misalnya takmirnya masing-masing sedang buat, semua kita sudah buat di Sitama, akun Sitama,
baru kita bisa memetakan dakwah dari situ. Entah itu jamaahnya ada berapa. Kok misalnya di masjid itu ada 100 jamaah, ketahuan di sini 100 jamaah. Dari sebelah kanan ini diikuti dengan cara diikuti tadi, ketahuan. Kok misalnya di sini ada masjidnya di Surabaya, MTT Majelis Tabligh Surabaya itu ada 100 masjid itu ya. Berarti ketahuan di sini ada 100 masjid. Dan ini bisa diketahui se-Indonesia, bukan hanya di Surabaya. Itu nggih Bapak. Sebelum diakhiri ada pertanyaan Bapak? Monggo.